Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari SRT 36 Kabupaten Lebak. Di sini saya akan menceritakan kisah Teguhnya Arif. Selamat menyaksikan. Di sebuah kampung sederhana di Aceh, hiduplah seorang anak bernama Agam. Agam adalah anak yang rajin dan penuh rasa ingin tahu. Ia sangat ingin bersekolah seperti anak-anak yang lain. Namun, pada masa itu, tidak semua anak bisa mendapatkan pendidikan. Banyak orang tua menganggap anak cukup belajar mengaji saja di Munas. Meski begitu, ada seorang tokoh hebat bernama Teguhnya Arif yang ingin mengubah keadaan. Beliau percaya pendidikan adalah cahaya untuk masa depan anak-anak Aceh. Di suatu hari, Aga menyampaikan keinginannya untuk bersekolah kepada mamanya. Mama, di sana sudah ada sekolah baru. Aga ingin sekali mendaftar, Ma. Aga ingin belajar, menulis, berhitung, dan membaca buku-buku tebal. Seperti anak kota. Boleh ya, Ma? Aduh, Agam, anak emak. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi ke sekolah umum? Zaman sekarang ini susah. Lagi pula kata emak kamu cukup mengaji saja di Munasa. Belajar mengaji yang baik itu sudah lebih dari cukup. Tidak usah ikut-ikutan seperti orang kota. Mendengar jawaban mamanya, hati Agam langsung ciut. Perasaan sedih sekali. Teman-teman Agam yang lain pun mengalami nasib yang sama. Orang tua mereka melarang mereka bersekolah karena menganggap sekolah umum tidak begitu penting untuk anak desa. Akhirnya Agam hanya bisa melangkah mulai menuju Munasa sambil dengan hati yang gundah. Meski sedih, Agam tetap anak yang taat. Sore hari, dia dan teman-temannya pergi ke Munasa untuk mengaji. Di Munasalah, suasana terasa menundukkan. Namun, sore itu ada yang berbeda. Ada seorang pria bertubuh tegap, pakaian rapi, dengan tatapan mata yang sangat teduh, tapi memancarkan kecerdasan. Siapakah beliau? Benar, beliau adalah Teguhnya Arif. Beliau sering sekali mengunjungi Munasa untuk melihat anak desa. Selesai mengaji, Teguhnya Arif melihat Agam dan teman-temannya sedang duduk di tangga Munasa sambil melamun. Beliau pun menghampiri mereka dengan senyuman yang sangat ramah. Assalamualaikum anak-anak muda yang hebat. Kenapa wajah kalian terlihat mendung? Padahal mengaji kalian tadi sudah merdu dan bagus. Waalaikumsalam, Tengku. Kami sebenarnya sedang sedih. Kami ingin sekali bersekolah ke sekolah umum. Namun orang tua kami melarang kami. Kata emak, kami cukup belajar mengaji saja di sini. Mendengar keluh kesah Agam, hati Tengkunya Arif tidak marah. Justru beliau terdiam sebentar. Di dalam hatinya bergejolak rasa prihatin yang luar biasa. Beliau menatap mata polos anak-anak Aceh di hadapannya dan sambil bergumam di dalam hati. Ya Allah, anak-anak ini adalah masa depan tanah Aceh. Mengaji ilmu agama memang sangat utama, tapi mereka wajib mendapatkan ilmu pengetahuan dunia agar bangsa kita tidak terus-menerus dibodohi dan dijajah. Ini tidak bisa dibiarkan, ini harus diubah. Mendengar keluh kesah Agam dan teman-teman Tengkunya Arif bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Beliau justru tahu cara mengubah nasib anak-anak Aceh.
beliau harus mendirikan sebuah sekolah yang bisa diterima oleh masyarakat dan gratis atau terjangkau untuk anak-anak miskin. Akhirnya dengan kerja keras, pemikiran cerdas, dan ketulusan hati Tengkunya Arif. Akhirnya Tengkunya Arif bisa mendirikan sebuah sekolah taman siswa di Aceh. Wah, hebat sekali ya. Namun perjuangan belum selesai. Beliau harus meyakinkan para orang tua yang masih ragu, termasuk masih agam. Suatu hari, Tengkunya Arif mengumpulkan para orang tua desa di halaman Munasah. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dengarkan saya. Agama adalah pondasi jiwa anak-anak kita. Namun ilmu pengetahuan membaca dan menulis adalah senjata mereka untuk menghadapi masa depan. Jika anak-anak Aceh tidak bersekolah, bagaimana mereka bisa memimpin tanah kelahiran mereka sendiri nanti? Sekolah taman siswa ini adalah milik kita bersama. Anak-anak akan tetap mengaji dan mereka juga akan menjadi anak-anak yang cerdas dan beribauan luas. Izinkan mereka belajar. Mendengar pidato Tengkunya Arif yang begitu menyentuh hati dan penuh keluh kesah, para orang tua mulai saling berbisik. Mak Agam yang tadinya sangat melarang, perlahan-lahan matanya mulai berkaca-kaca karena tersadar ternyata selama ini pikiranku selalu keliru, yang hanya takut anak saya lupakan agama. Tapi melihat ketulusan Tengkunya Arif, Agam, emak izinkan kamu bersekolah di taman siswa. Ore, terima kasih mak, terima kasih Tengkunya Arif. Akhirnya Agam bisa bersekolah. Wah, lihatlah sekarang Agam dan teman-temannya berlari riang gembira menuju sekolah taman siswa. Persis seperti sejak mereka ingin sekolah. Sejak hari itu tidak ada lagi anak desa yang tidak bisa membaca. Tengkunya Arif telah berhasil menjadi pelita pendidikan Aceh, mengusir kegelapan kebodohan dan menggantinya dengan cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang. Sekian kisah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.